Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Nurul Fauzia dari kelas 11 MIPA 2. Di video kali ini saya akan membahas tentang resensi film yang berjudul Cut Nyak Dien. Film ini disutradarai oleh Eros Jarot dan ditayangkan pada tahun 1988. Film ini juga memenangkan Piala Citra sebagai film terbaik dalam Festival Indonesia pada tahun 1988. Film ini dibintangi oleh Christine Hakim sebagai Cut Nyak Dien, Slamet Raharjo sebagai Teguh Umar, Fitra Jayapurnama sebagai Panglawat, Rita Zahara sebagai Nyabantu, Roy Karyadi sebagai Pandeman, Ibrahim Kadir sebagai penyair, Rosihan Anwar sebagai Habib Muraboh, Rudi Wawar sebagai Volkman, Muhammad Amin sebagai Teguh Lebah, Hendra Yanuarti sebagai Cut Gambang, Kamar Ruzaman sebagai Agam Kecil, Huip John van der Hoek sebagai Van Hertz, Fred G. Sachs sebagai Feather, Harold Maya sebagai Saudagar, dan Robert Sharif sebagai Verbrugge. Cut Nyak Dien yang ditinggal mati oleh suami pertamanya, Teguh Ibrahim, akhirnya menikah lagi dengan Teguh Umar. Teguh Umar merupakan seorang pejuang yang sangat baik hati. Ia pernah berpura-pura melakukan kerjasama dengan pihak Belanda hanya untuk memperoleh senjata dan perlengkapan perang. Setelah mendapat apa yang ia butuhkan, Teguh Umar kembali memerangi Belanda. Tetapi dalam suatu pertempuran Malabo, Teguh Umar gugur dan Cut Nyak Dien pun kembali kehilangan suaminya. Tetapi ia tidak pernah patah semangat. Ia terus melanjutkan perjuangan di daerah pedalaman Malabo. Ia adalah seorang pejuang yang pantang menyerah dan tidak mengenal kata kompromi pada penjajah. Lawan Cut Nyak Dien sendiri berdirinya ternyata sangat mengganggu Belanda, bahkan membahayakan kedudukan mereka di tanah Aceh. Sehingga Belanda sangat berusaha keras untuk menangkapnya, tetapi tidak pernah berhasil. Belanda selalu gagal. Akhirnya Belanda pun mendapatkan bantuan dari seorang pengkhianat bernama Teguh Lebah. Dan ialah yang telah memberikan informasi mengenai Cut Nyak Dien. Dalam perjalanan menuju kota raja, Teguh Lebah pun diserang oleh pasukan kecil Cut Nyak Dien, dan akhirnya ia pun terbunuh. Seiring bertambahnya usia, Cut Nyak Dien pun semakin tua. Penglihatannya pun mulai rabun dan terserang penyakit encok yang sangat parah. Selain itu, pasukannya pun semakin berkurang, makanan yang tersedia pun tidak mencukupi. Melihat keadaannya demikian, Panglawat yang merupakan anak buah Cut Nyak Dien pun merasa kasihan. Akhirnya tanpa sepengetahuan Cut Nyak Dien, ia menghubungi pihak Belanda dan bersedia memberitahu keberadaan Cut Nyak Dien. Dengan syarat Belanda memberikan tempat dan pelayanan yang layak pada Cut Nyak Dien dan tidak pernah memisahkan Cut Nyak Dien dari tanah dan masyarakat Aceh. Belanda pun akhirnya menyanggupi. Meskipun sudah terkepung dan hendak ditangkap, Cut Nyak Dien masih sempat melukai Panglawat. Cut Nyak Dien merasa kecewa terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh Panglawat. Dia pun masih sempat melawan Belanda, namun jumlah pasukan Belanda yang lebih banyak sehingga membuat Cut Nyak Dien pun tertangkap. Encok dan berbagai penyakit yang dideritanya pun berangsur-angsur pulih. Akan tetapi Belanda tidak menepati janjinya untuk tidak memisahkan Cut Nyak Dien dari tanah dan masyarakat Aceh. Cut Nyak Dien pun diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Dan di tempat pengasingannya, itulah akhirnya Cut Nyak Dien wafat dan dimakamkan pada tanggal 6 November 1908. Untuk kelebihan dan kekurangannya dari film ini, memberitahu kita banyak sekali informasi, terutama dalam bidang sejarah. Alur ceritanya pun mudah ditangkap dan mudah dimengerti. Para pemerannya pun sangat menghayati tokoh yang diperankan. Film ini memiliki kesamaan latar cerita, waktu, dan tokoh dengan sumber pelajaran. Hanya saja di film ini ditambahkan beberapa adegan pemanis untuk membuat film lebih menarik. Dan di film ini kita bisa mengetahui lebih banyak tentang Perang Aceh. Di alur ceritanya, latarnya, dan tokohnya, film ini bisa dilihat oleh siapa saja, terutama orang-orang yang sangat tertarik pada sejarah seperti Perang Aceh. Namun sayangnya, film Cut Nyak Dien ini masih memiliki kekurangan, yaitu seperti pencahayaan dalam film masih kurang, sehingga terdapat beberapa scene yang gelap. Selain itu, gambar terlihat kurang jernih atau kurang jelas. Mungkin cukup begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.